supaya kita selalu melihat sisi terbaik dari sisi makhluk. Kita selalu melihat sisi yang benar. Ya, kita semua manusia pasti banyak salah. Tapi pada saat kita sudah mencinta, maka kita hanya akan melihat dari sisi benar, dari sisi baik. Kita manusia banyak kelemahan, tapi pada saat sudah mencinta, selalu yang kita lihat dari sisi kebaikan, sahabat tadi semua. Maka itulah Tuhan mengajarkan dunia ini dengan cinta. Bahkan bumi ini, Syekh Jalaluddin Rumi mengatakan, pada saat Tuhan menciptakan bumi ini dalam keadaan bahagia, maka Tuhan menciptakan bumi ini dengan cinta. Maka demikian pula kehadiran makhluk di dunia ini semua sahabat pada dasarnya adalah atas dasar cinta. Kita adalah sebagai bukti, adalah hasil cinta ibu dan bapak kita. Dan segala apa yang kita makan adalah pada dasarnya adalah perkawinan, sahabat. Maka oleh karena itu cinta sebetulnya mengajarkan tentang tauhid. Maka penghujung perjalanan kita adalah cinta, mahabbah tadi semua. Maka orang yang sudah mencintai Allah, maka sudah tidak lagi memandang segala kekurangan yang dia terima. Karena dia akan selalu melihat bahwa betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah, betapa cintanya Allah kepada kita. Maka orang yang sudah diliputi cinta sudah hilang neraka di matanya. Orang yang sudah diliputi dengan cinta tidak ada lagi keburukan di matanya. Karena itulah love is blind. Cinta itu adalah buta. Maka marilah kita mencinta. Insya Allah kalau kita selalu sudah ada pada cinta, maka itulah perjalanan ruhani sahabat dari mulai muwajah, mufataha, mujalasa, mujahadah, musyahadah, mukasyafa, di penghujungnya adalah mahabbah, cinta. Maka cinta adalah sesungguhnya adalah itulah Tuhan mengajarkan kita adalah dengan cinta. Pada saat kita mencinta, kita bisa merasakan. Pada saat kita mencinta, maka hilanglah segala kelemahan lawan jenis kita. Maka apapun yang kita hadapi hari ini sesungguhnya pada saat kita bekerja, pada saat kita mencintai pekerjaan itu, seberat apapun pekerjaan itu, kalau kita cinta maka pekerjaan itu tidak ada yang berat. Maka dalam rumah tangga segala apapun yang dihadapi ujian oleh kita, kalau dalam rumah itu masih disatukan dengan cinta, itulah cinta, ya sahabat. Dan cinta itu lambangnya seperti hati. Dan dia ada pada jantung tadi semua. Disinilah yang merupakan rahasia bahwa sesungguhnya kenapa cinta itu adalah hati. Berlambangkan hati. Karena dia sesungguhnya adalah hati sonubari. Hati sonubari adalah dia pada saat dia sudah di dadanya itu ada cinta. Maka pada saat di dadanya ada cinta sahabat, itulah kenapa surat Al-Insyirah diawali dengan alam nasrah. Alam nasrah laka sodrok. Maka sesungguhnya di situ Allah mengajarkan kepada kita. Makanya di dalam ayat selanjutnya adalah Allah menjelaskan, Abah sering ulang-ulang karena ini berkaitan dengan dada. Dada adalah merupakan bagian penting. Maka oleh karena itulah sahabat juga tentang pertanyaan teman tadi tentang nafas. Nafas itu ada pada jantung. Maka nafas bahagia, nafas syukur akan menarik kebahagiaan. Nafas adalah sempit, nafas adalah berat, nafas kesedihan akan menarik kesedihan. Maka inilah tentang nafas, sahabat. Maka itulah syatolah ingatkan, ma min nafasin tubdihi ila qadarun fika. Bahwa sesungguhnya dalam setiap helaan nafas kita ada takdir yang sedang kita buat. Dan ada takdir yang Allah tetapkan. Bahasanya. Maka oleh karena itulah betapa pentingnya bernafas dengan lega. Betapa pentingnya bernafas dengan bahagia. Napas yang penuh syukur akan melahirkan napas yang bahagia. Napas yang penuh cinta akan melahirkan juga rasa bahagia.
Rasa cinta akan menarik cinta, sahabat. Maka jangan lupa bahwa kita adalah bagian daripada alam ini sendiri. Maka kita adalah dengan nafaslah tersambung kepada saudara kita. Maka selalu ada bahasa satu udara, seudara, satu nafas. Satu nafas, satu udara, satu cinta. Seluruh makhluk di dunia ini, sahabat, berada pada satu udara, nafas. Orang Indonesia, orang Afrika, orang Eropa menghirup dari udara yang sama pada dasarnya. Maka sesungguhnya kehidupan ini tentang belajar memahami tentang kehidupan ini sendiri. Maka pertanyaan siapa adalah Ibu Dewi ya dari Cibubur tentang apa bedanya nafas, kemudian ruh, kemudian nur Muhammad dan hayat Allah. Sebetulnya, nah disitulah sebetulnya sahabat. Karena pada dasarnya adalah yang disebut nafas adalah udara yang masuk dan keluar dari hidung. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita tentang bagaimana nafas kita digunakan. Terima kasih sahabat. Maka itu juga adalah baginda Nabi mengingatkan tentang nafas masuk dan nafas keluar. Mamin nafasin. Maka dalam baginda Nabi man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Maka disitulah sahabat kita bagaimana kebahagiaan itu tergantung nafasmu. Nafas bahagiakah, nafas syukurkah, nafas cintakah, nafas ikhlaskah, atau nafas kemarahan. Nafas kemarahan akan menarik kesempitan kepada kita. Nafas kejengkelan, nah inilah sesungguhnya Abah pernah membahas hubungannya nafas dengan penyakit ya. Karena ternyata penyakit itu adalah diawali dari tarikan nafas yang diawali dengan kemarahan. Itulah yang melahirkan penyakit darah tinggi. Nafas yang kemudian juga adalah karena menahan nafas, karena menahan kemarahan akan melahirkan penyakit ambeien dan lain sebagainya. Dan hati yang kita penuh kekesalan, hasad, hasid, hasud pada hati akan bisa menimbulkan penyakit liver, sahabat. Pada dasarnya hampir semua penyakit yang hadir itu dilahirkan dari nafas, dari semua. Ya, maka itulah diajarkan oleh kita bahkan di dalam seni bela diri, merpati putih, perisai diri, teratai putih, ya, bangau putih, bahkan Shaolin pun ya, menggunakan ginkang, liwekang. Demikian pula yoga, demikian pula adalah tai chi, adalah sahabat. Bagaimana para Shaolin itu menggunakan napas masuk dan napas keluar. Karena napas adalah merupakan indikator. Kamu bahagia tergantung dari hembusan napas itu. Maka betapa pentingnya napas terakhir adalah napas kebahagiaan. Napas yang puas, napas yang ridho, napas yang terima, napas yang sudah memahami hukum-hukum Allah. Khairihi wa syarrihi, dia sudah tadi semua ya. Nah inilah sahabat ya, Ibu Dewi ya, dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman yang lain tadi semua. Nafas, itulah kenapa kita disebut, kita manusia itu adalah disebut nafs dalam Al-Quran. Jadi ada hubungan antara nafas dan jiwa. Jiwa disebut nafs oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebut kita ini dengan nafs, napas, nafas. Karena itulah kullu nafsin da'iqatul maut. Kullu nafsin, tiap-tiap yang bernapas, tiap-tiap yang hidup, tiap-tiap yang berjiwa akan mencicipi. Makanya kullu nafsin da'iqatul maut. Ya. Maka nafsun adalah, kalau dalam bahasa ini adalah mu'annas, maka daikun itu muzakkar. Tapi Allah menggunakan adalah daikotun adalah mu'annas. Mu'annas harus dengan sifat mu'annas. Maka sebenarnya dengan nafas itu adalah, apa itu nafas? Maka nafas, nufus, anfas, tanafas. Maka marilah kita sebetulnya dengan nafas masuk, nafas keluar, nafas ditahan, itu memiliki makna. Ibnu Arabi mengajarkan kepada kita
Bagaimana kita menarik nafas, menahannya, dan memasukkanlah perintah-perintah pada nafas pada saat kamu menahan nafas itu adalah doa yang mustajab. Itulah yang sebenarnya doa. Da'u itu adalah mengundang Allah, menghadirkan Allah lewat menghentikan nafasmu. Itulah kenapa sahabat dikisahkan dalam kisah Lailatul Qadar. Maka sesungguhnya Imam Ghazali menjelaskan adalah pada saat angin berhenti berhembus. Tetapi dalam prakteknya sahabat adalah angin berhenti berhembus adalah pada saat engkau tidak bernapas, tahan napasmu itu. Tadi semua ya. Jadi Teh Dewi yang disebut nafas, sebenarnya nafas pada saat keluar dari mulut kita disebut nafas. Masuk ke dalam disebut ruh. Masuk lagi sebenar-benarnya ruh itu nur. Maka tadi berarti sebenarnya ruh itu nur. Si nurlah yang membuat kita hidup. Si nurlah yang membuat kita mendengar. Si nurlah yang membuat kita bicara. Si nurlah yang membuat kita berilmu. Si nurlah yang membuat kita bergerak. Maka nur itu. Siapa dia? Nur Muhammad. Napas pada dirimu masuk ke dalam ruh. Tapi ruh itulah sebenar-benarnya Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad sebenar-benarnya adalah hayat Allah. Maka disitulah betapa pentingnya nafas. Itulah kenapa sahabat di dunia ini, baik Shaolin, baik dimanapun berada, baik di Jepang, di Cina, adalah dengan yoga melatih memasukkan nafas. Mengatur nafas, memasukkan, mengeluarkan nafas, itu adalah memiliki makna. Bahkan kenapa dalam pris Abah pernah ikut adalah merpati putih dulu. Sehingga dengan nafas, mata ditutup dengan kain hitam sekalipun, maka hentakan nafas ini adalah, maka dilatih dengan nafas listrik, nafas pembinaan. Maka kita akan mengetahui tadi semua. Bahkan kita bisa melukis dengan mata tertutup. Dulu Abah pernah waktu di IPB adalah melakukan itu. Maka dengan getaran tangan kita bisa tahu ini benda apa. Itu bukan ilmu. Itu adalah real, adalah ilmiah sebetulnya. Maka disinilah sahabat nafas. Teh Dewi, nafas itu adalah pada saat keluar, masuk. Keluar, masuk, tadi semua. Maka itulah kenapa Syatul mengatakan mamin nafasin tubdihi ila qadarun pika. Setiap helaan nafas yang kau tarik itu ada takdir Allah pada diri kita. Apa sih takdir Allah di situ? Pada dasarnya pada saat kamu bernapas dengan napas kemarahan, maka engkau telah menyimpan kemarahan pada hatimu. Ya, maka disitulah yang harus dipahami oleh kita. Napas kemarahan, napas kejengkelan, napas ketidakpuasan adalah akan menjadikan sebab kepada kita adalah menarik. Maka di Jawa Barat sahabat ada kisah namanya adalah kisah Sikabayan. Sikabayan itu sahabat kalau ketemu jalan menanjak dia akan tersenyum. Inilah sebetulnya aplikasi dari surat Al-Insyirah. Sikabayan itu dalam keadaan pada saat dia menggunakan, pada saat kesulitan dia mengerti. Dan fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Kabayan ngerti. Di mana pada saat isi ma'rifat ketemu isi ma'rifat, satu persoalan itu, si Kabayan tahu, maka sebenarnya ada, walaupun Allah menyebutkan dua, tapi hakikatnya satu. Dua isi ma'rifat, artinya sesungguhnya adalah hanya satu masalah. Maka hanya pada saat kita menanjak masalah sahabat, sebenarnya adalah ada di sebaliknya adalah ada dua isim nakiroh, berarti ada dua solusi. Maka sesungguhnya selalu dikatakan di sebalik kesulitan ada kemudahan. Itulah, dan kemudahan ada sahlun, ada yusrun. Allah menggunakan kata yusrun. Tadi semua. Artinya apa? Kalau sahlun, kemudahan yang memiliki syarat. Orang penembak, pemanah, mudah bagi pemanah karena dia mudah kepada dia. Tetapi
Itu sahlun, kemudahan kepada ahlinya, kemudahan bagi orang yang bisa. Tapi di sini di surat itu Allah justru menggunakan yusrun, artinya adalah kemudahan yang tidak membutuhkan cara, kemudahan yang tidak membutuhkan kesulitan, kemudahan yang tidak membutuhkan siapapun bisa melakukannya sebenarnya. Nah, disinilah tentang bagaimana adalah mengatur nafas, napas sadar, napas bahagia, napas ikhlas, napas cinta. Napas cinta akan melahirkan cinta. Napas bahagia akan menarik bahagia. Nafas marah sebaliknya akan menarik kemarahan. Maka disinilah kenapa sahabat baginda Nabi, kemudian Al-Quran, juga para ulama menyampaikan, bahkan tadi baginda Nabi menyampaikan man akhroja nafasin bi ghairi lidzikrillah fahuwal mayyit. Orang yang tidak sadar pada nafas masuk dan nafas keluar, pada dasarnya kata baginda Nabi adalah bangkai, mayit. Tadi ada mislul hayawan, tapi bukan bangkai binatang. Adalah bangkai binatang. Dunal baqarah, tapi adalah bukan bangkai sapi. Fahiyar kal hinjir adalah bangkai babi. Jadi betapa pentingnya sampai baginda Nabi begitu melihat nafas itu. Karena disitulah syaitan mengatakan, ma min nafasin tubdihi ila qadarun fika yumdi, bahwa setiap napas yang kau hembuskan ada takdir. Nah, di dalam kaitannya dengan surat Yasin sebetulnya, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu tadi, wa naktubu akan dicatatkan, akan dibukukan, wa asari asyar apa yang dilakukan oleh kita tadi semua, ya. Inilah sebetulnya pada saat kita setiap helaan napas itu, maka tadi, marilah kita belajar dari Kabayan. Dan itulah sahabat kenapa dikisahkan juga termasuk adalah kenapa pada saat baginda Nabi itu menunggangi buruk. Buruk itu adalah orang yang sudah tadi napasnya diperlambangkan adalah pada saat buruk itu jalan menanjak, kaki depan memendek. Pada saat jalan menurun, kaki depan memanjang. Artinya orang yang sudah bisa memanage napas, sudah bisa memanage tadi semua adalah kemarahannya dengan nafasnya, napas masuk, napas keluar, tadi semua, maka orang itu akan datar sesungguhnya. Dikisahkan bahwa sesungguhnya orang yang sudah mengerti tentang nafasnya, seumpama buruk yang berjalan, walaupun jalan turun, dia akan menyesuaikan, kakinya memanjang. Artinya semudah apapun hidupmu, sebahagia pun hidupmu, selalu sadar kepada pemberi nafas. Tapi sebaliknya, buruk itu pada saat jalan menanjak. Pada saat jalan menanjak, buruk itu ada jalan kakinya memendek. Artinya, bagi dia mau tanjakan, mau atasan. Maka inilah sahabat dalam hikam diajarkan kita ini dualitas. Ya, bagaimana sesungguhnya antara menurun dan menanjak, hidup dan mati, untung dan rugi. Maka disitulah sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita. Bersamaan dengan nafas itu kita sadar. Kita mampu melihat bahwa siapa pemberi kemudahan, siapa pemberi kelapangan, siapa pemberi kesempitan. Allah mengajarkan kepada kita sempit dan lapang. Allah mengajarkan kepada kita hidup dan mati. Allah mengajarkan kepada kita mudah dan susah. Allah mengajarkan kepada kita menang dan kalah. Allah mengajarkan kepada kita sehat dan sakit. Allah mengajarkan kepada kita surga dan neraka. Nah, disitulah sesungguhnya adalah pada saat surga dan neraka, menang dan kalah, lebih dan kurang, untung dan rugi, sebetulnya napaslah yang penentunya itu, sahabat. Kita bukan milik lapang, bukan milik sempit, tapi milik nafas. Ingat itu, milik Allah. Karena nafas, pada nafasmu, masuk ke dalam ruh, masuk ke dalam nur, masuk ke dalam hayat. Maka dengan nafas itulah kita menyadari yang firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Akan merasakan
sesungguhnya dengan nafas itulah kita akan merasakan wahwa ma'akum aina ma kuntum. Maka oleh karena itulah seperti kita lagi live hari ini. Live kita hari ini, malam ini sebetulnya adalah menyadari sebenarnya. Maka tadi sahabat, nanti Abah di penghujung akan ajarkan bagaimana kita menarik yang baik-baik pada hati. Maka inilah Abah keliling Nusantara ingin berbagi, karena Abah sudah membuktikan dan banyak teman yang sudah membuktikan bahwa sesungguhnya dengan napas syukur, napas bahagia. Maka sekarang daripada ngeluh, marilah kita ganti napas kita. Keluhan itulah makanya akan menarik. Itulah saya menemukan, Abah mengerti sekarang. Kenapa kata baginda Nabi, pada saat kamu mengeluhkan kesulitan pada manusia, pada saat engkau mengeluhkan kesulitan keuangan misalnya, kesulitan persoalan pada manusia lain, dikatakan pada saat engkau keluhkan kepakiranmu pada manusia, maka sebelum manusia itu menolongmu, itu dalam hadis Bukhari, sebelum Allah itu menolongmu kata baginda Nabi, maka engkau telah menarik 70 kesulitan baru. Coba. Karena sesungguhnya kehidupan itu adalah tentang diri kita, yang ujian adalah diri kita, bukan tentang orang lain. Maka mari malam hari ini kita rubah dari napas keluhan, dari napas kemarahan, mari kita ganti dengan sifat Allah. Maafkan. Maafkan diri sendiri juga. Jangan juga memarahi diri sendiri juga. Berdamai dengan diri sendiri juga. Jangan selalu menyalahkan diri kita sendiri juga. Nah itulah tadi kadang-kadang kita ini nggak menyalahkan orang, tapi menyalahkan diri sendiri. Aduh, kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya lakukan ini? Nah disinilah Teh Dewi sebenarnya adalah pahamilah. Bagus pertanyaan Teh Dewi itu, apa itu nafas? Apa itu ruh? Apa itu nur? Apa itu hayat? Dia itu pada dasarnya napasmu itulah sebetulnya pada saat masuk itu ruh. Pada saat keluar disebut napas, pada saat masuk ke dalam disebut ruh. Jadi pada saat dia lagi ke dalam lagi, sesungguhnya dia disebut nur. Pada saat masuk lagi ke dalam, dialah yang disebut dengan hayat. Masuk lagi ke dalam lagi, itulah berarti sesungguhnya sebenar-benarnya nafas itu bukti bahwa kamu sedang wahwa ma'akum aina ma kuntum bersama dalang. Nah, yang dikehendaki oleh dalang, oleh Allah dengan napasmu itu, sadari napas itu. Bukan pada bukan pada napas keluhan. Sebetulnya, maka itulah marilah. Karena kalau Abah bilang sih semua nggak ada ruginya kita adalah berkompromi dengan diri sendiri. Sekarang ini apa sulitnya sih kita memaafkan? Apa sulitnya lah. Maka Abah ngajarkan 2 waktu saja. Gunakan napasmu di 2 waktu itu. Waktu yang mana? Allah sudah ngajarkan wadkur tadi. Wadkur rob apa namanya? Pi nafsika tadi. Ingatlah Tuhanmu. Pi nafsika. Tadi semua. Tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Tadi semua adalah waktu pagi dan petang, tetapi oleh ulama-ulama hakikat, pagi dan petang itu ada sebelum tidur dan setelah tidur. Karena relatif pagi itu ya, dan petang itu. Karena bangun tidur itu pagi, sahabat, adalah ternyata kenapa Allah mengajurkan kita juga adalah bangun sepertiga malam terakhir. Ternyata sahabat, kesadaran kita ada pada gelombang. Ada gelombang alfa, pada gelombang theta, pada gelombang beta. Maka pada saat gelombang theta lah, gelombang theta pengalihan kepada gelombang alfa adalah waktu yang terbaik untuk kamu bicara. Tadi adalah
bicara pada dirimu dengan nafas, menahan nafasmu itu. Menyadari nafas masuk, nafas keluar itu. Syirullah dan nurullah itu, sahabat. Kemudian keluarlah Allah. Keluarkan tadi semua. Masukkan. Ternyata dulu saya tidak mengerti apa sih sebetulnya yang dimasukkan. Ternyata sekarang setelah mengerti isi alam ini penuh dengan gelombang elektromagnetik, tadi semua adalah merupakan ion-ion, atom-atom yang kosong, sahabat, yang dihirup oleh kita masuk ke dalam, tadi semua. Maka ternyata yang pada saat kita menghirup udara itu dengan puas, dengan bahagia, maka yang akan kita tarik adalah gelombang elektromagnetik yang positif, yang baik, masuk ke dalam dada kita. Tahanlah. Kita bisa mengerti ya, kenapa dulu waktu kita buat teman-teman Abah yang di IPB, pada saat kita latihan memukul besi, latihan memukul balok es dengan napas listrik. Tahan. Tadi semua ya. Ternyata ya disitulah ya, mungkin buat teman-teman Abah yang dari teman-teman satu grup ya dari Institut Pertanian Bogor yang dulu sama-sama ikut bela diri Merpati Putih. Dahsyatnya kita dulu itu masih bertanya, kok kenapa gitu. Dulu guru kita dengan napas dari jauh bisa tangannya di sini, botolnya di sono. Disitulah dahsyatnya nafas. Dengan keyakinan tadi. Dulu guru saya itu dia membuka teh botol, itu saya beginikan dari jauh, dan itu bukan ilmu, itu ternyata adalah energi getaran, ya, energi getaran. Dulu masih belum terjawab oleh Abah waktu masih kuliah, tapi sekarang setelah Abah memahami tentang hakikat ruh, hakikat nafas, ternyata betapa bahayanya napas kita pada saat narik hal-hal yang buruk ke dalam. Dan boleh disimpulkan segala kesulitan, masalahmu, kamulah yang menariknya. Tadi semua. Keluhan akan melahirkan keluhan. Tadi semua. Maka jangan pernah mengeluhkan masalah. Itu sering dikatakan. Pada saat kita keluhkan masalah, kita selain menetapkan masalah, kita menarik masalah yang baru pada dada kita, pada jantung kita. Ternyata di jantung ini pada saat napas itu adalah menjadi nufus, maka disinilah memori di jantungmu itu pantesan. Kita ini harus dibelah dada. Baginda Nabi kisah dibelah dada. Allah pun bicara alam nasroh laka sodroh. Sampai Nabi pun berdoa Rabbi syrah li sodri. Tadi semua. Wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Karena lisan yang keluar tergantung daripada apa yang di sini. Apa yang di sini, apa yang ada di dadamu, menjadi apa yang menjadi pikiranmu. Apa yang ada di pikiranmu, apa yang menjadi helaan napasmu. Apa yang helaan napasmu menjadi apa ucapanmu. Ucapanmu akan melahirkan perbuatanmu. Perbuatanmu akan menjadikan nasib pada diri kita. Jadi nasib itu, maka itulah nasib bisa dirubah. Nasib bisa dirubah. Tadi semua. Nah, itulah maka sekarang dengan kuantum itu, sahabat, sekarang ini fisika abadnya fisika kuantum. Dengan kuantum itu, fisika kuantum itu, dengan napas yang kita lakukan, yang kita masukkan ke dalam adalah pada saat kita tahan, nah itulah wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal, waktu pagi dan petang adalah pada saat kamu bangun tidur jam 4.
Coba atur napasmu pada saat bangun tidur jam 4. Ambillah wudhu. Ya. Bagi sahabat muslim, ambillah wudhu. Ya. Sholatlah 2 rakaat. Syukur kalau mandi tobat. Bagi sahabat non muslim, maka cukup bagimu adalah sadar nafas. Tadi semua. Duduklah. Tapi sama pagi. Tadi semua. Ternyata orang sekelas Mark Zuckerberg, sekelas Tesla, Elon Musk, Jack Ma, mereka adalah bangun jauh lebih awal, sahabat. Ternyata mereka yang hebat itu bangunnya adalah jauh lebih awal. Nah disinilah tadi dulu Abah berpikir karena di waktu pagi udara masih seger. Tadi semua ternyata bukan di situ rahasianya. Tadi semua selain udaranya masih fresh, masih seger, tapi disitulah kamu dalam keadaan paling rileks yang kamu alami. Setelah kamu bangun tidur adalah kamu dalam keadaan rileks. Itulah maka kenapa kalau orang mau hipnoterapi, ayo tarik nafasnya, keluarkan nafasnya, kamu lebih rileks lagi, ayo pikirkan kamu bahagia. Nah, itu kan orang mau hipnosis. Sama sebetulnya. Orang yang menghipnosis dirimu atau kamu menghipnosis dirimu sendiri tadi semua dengan ucapan yang sama dan kamu ulang, orang yang menghipnosis ya itu hanya dengan ucapan 3 kali maka jiwa kamu tunduk pada dia. Tapi kamu bisa melakukannya lebih banyak setiap bangun pagi dengan napas syukur, napas keikhlas, napas ridho, napas betul-betul menerima, sahabat. Jadi kalau ingin merubah nasib itulah konsep yang Allah ajarkan. Maka kenapa kata Allah adalah di dalam ayat Al-Quran itu wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, itulah sahabat. Di waktu pagi cukup 2 menit. Syukur kalau kamu bisa 5 menit sebelum tidur dan bangun pagi. Pagi dan petang. Pagi boleh diartikan bangun tidur. Petang boleh diartikan sebelum kamu tidur. Tadi semua. Karena pada saat sebelum kamu tidur, sahabat, itu adalah kamu sudah mulai rileks. Pikiran kita sudah mulai kepada istirahat. Maka disitulah sesungguhnya waktu yang paling baik kamu adalah bicara pada dirimu. Tadi semua adalah memaafkan dirimu, mengagumi dirimu. Tadi semua bahwa selama ini kamu telah menghinakan dirimu. Saya ini orang gagal. Saya ini orang yang sudah tidak bisa menunjukkan, membahagiakan istri saya. Tidak bisa membanggakan orang tua saya. Saya ini orang yang sudah sia-sia. Nah, sekarang rubahlah. Saya adalah orang yang paling pantas bahagia. Saya mulai hari ini adalah untuk bisa membahagiakan diri saya, keluarga saya, anak saya, ibu saya. Maka saya akan menjadi bendahara Allah. Izinkan ya Allah saya jadi bendaharamu. Saya ingin berbagi. Saya ingin merasakan adalah memberikan sedekah, membangunkan rumah jompo. Saya ingin bahwa saya itu membangunkan madrasah, membangun pondok pesantren buat saudara saya. Tuh. Tumbuhkan rasa bahwa kamu adalah seseorang, itu kan tadi. Dan disitulah kamu perlu adalah pertama adalah menghormati dirimu sendiri. Menghargai dirimu sendiri. Yang selama ini kau sudah tenggelamkan oleh dirimu sendiri. Yang selama ini kau merasa gagal. Yang selama ini kau sudah merasa hina. Hina di mata istrimu. Hina di mata orang tuamu.
hina di mata sahabatmu, sekarang buka dadamu kembali. Buka dadamu kembali. Tadi semua, ya, bercerminlah, lihatlah cermin di waktu pagi itu. Setelah kau berkata-kata yang baik tadi, pada saat tadi kau berkatalah yang baik. Maafkan diri kita, maafkan dan ulangilah, dan dari segala apa. Maka Abah mengajarkan adalah bagaimana mencabut ucapan-ucapan yang sudah pernah terlontar, yang sudah menjadi catatan pada dadamu, yang akan direalisasikan dengan nafasmu, sahabat. Sekarang Abah sudah mengerti tentang dzikir nafas. Bagaimana at-tanzi dan at-tasbih. Bagaimana nafas masuk dan nafas keluar. Ternyata ada takdir yang terjadi pada nafas masuk dan nafas keluar. Itulah yang tadi, yang ternyata oleh mereka pelaku-pelaku kuantum di dunia, sahabat. Dengan nafas itulah mereka merubah nasibnya. Sekarang metodologinya adalah sudah masuk pada era 21, itu adalah eranya kuantum. Bahkan sekarang sudah masuk yang disebut kuantum jam itu. Kuantum itu apa sebetulnya? Nah, disitulah nanti insya Allah ada waktu kita bahas apa itu kuantum itu. Kenapa sekarang orang di dunia ini sedang bicara kuantum, fisika kuantum? Nah, apa bedanya antara fisika umum, fisika terapan dengan fisika kuantum dari semua? Karena alam ini alam fisik, sahabat. Maka alam fisik ini berlaku hukum fisika, berlaku hukum Einstein, berlaku hukum relativitas, berlaku hukum tabur tuai. Maka disinilah barangkali sebagai penutup dari Abah adalah marilah yang penting prakteknya. Abah memberikan motivasinya tadi. Yang pertama, pada saat narik napas kamu tahan, itu adalah kamu memaafkan dirimu sendiri dulu. Kamu harus menjadi manusia yang sadar sepenuhnya bahwa kamu diciptakan di alam dunia ini bukan kebetulan. Sadari itu. Bahwa kita ini adalah we are the champion. Kita yang jadi manusia ini, sahabat, dari berapa hampir juta sel sperma yang berlomba untuk masuk pada satu ovarium. Kita berlomba racing seperti Rossi, balapan motor, seperti Michael Schumacher, balapan mobil. Itu sperma itu bekejar-kejaran tadi semua. Dengan hulu kamu kan sudah bisa melihat tuh bagaimana itu kepalanya kayak ular, dia terus nembus, masuk, saling sikut. Maka pada saat satu sudah masuk pada sel ovarium, jatuhlah yang lain, mengakui, menerima kemenanganmu, dan kamu yang menang itu telah wujud sekarang. Bernama Ujang, bernama Mamad, bernama Dewi, bernama siapapun kamu, maka sebenarnya memang dari rancangan awal adalah sesungguhnya kamu adalah untuk di muka bumi ini adalah untuk memakmurkan bumi, menjadi khalifah Allah, untuk bahagia. Itulah yang Allah, berapa ayat dalam Al-Quran kita harus bahagia di dunia ini. Inilah sahabat, konsepnya adalah pertama adalah memaafkan diri kita sendiri yang selama ini, waduh saya ini orang gagal, saya ini orang susah, saya ini telah membuat kecewa istri saya, telah membuat kecewa anak-anak saya, sehingga anak saya nggak bangga kepada saya, sehingga orang tua saya nggak bangga kepada saya, sehingga istri saya nggak bangga kepada saya, lingkungan saya menghina saya. Ayo, rubah paradigmanya. You are the champion. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran sebetulnya, kenapa menggunakan kata mudah itu bukan sahlun tapi yusrun. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena memang kemudahan yang tidak membutuhkan apa-apa sebenarnya. Maka kamu saksikan, apakah Bill Gates itu sekolah? Tidak. Apakah sekolahnya tinggi? Tidak. Apakah Mark Zuckerberg itu lulus SMA-nya? Tidak.
Apakah Jack Ma itu lulus sekolah SMA-nya? Tidak. Inilah sahabat. Ayo kompromi dengan dirimu. Tadi semua bangun pagi, sadari dengan napas sadar. Tadi semua adalah napas tauhidmu dulu. Bagaimana adalah penyerahan diri. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Tahan nafasmu, buang, kemudian sekali lagi tahan nafas, tarik lagi nafas. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nurhaqullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah, la ilaha illallah kun sholli ala Muhammad. Buang lagi napasmu. Tadi semua. Napas lagi yang ketiga adalah engkau tahan. Usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Rasakan, usap dadamu, lepaskan. Allah. Semua, ya. Itulah beberapa nafas yang dilakukan sebelum kamu bicara tentang dirimu. Sekali lagi, kembalikan dulu prateli, telanjangi dulu dirimu. Telanjang. Tadi. Maka la ilaha illallah Muhammad, tapi dalam hati semuanya. La, sadari, kamu tidak wujud. Wujud yang diwujudkan. Hidup yang dihidupkan. Bicara yang kasih bicara. Ilmu yang dikasih ilmu. Kembalikan sifat rububiyah pada Allah. Itulah ucapan la hayyun, la ilmun, la syami'un sambil nahan nafas. Buang nafas. Napas yang keempat, tahan lagi oleh kamu. Karena harus syaratnya adalah, kan tadi, Lailatul Qadar itu 2-1. Maka 2 tapi 1 pada dirimu. 2-3. Satukan Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah pada satu napasmu itu. Dari semua. Allahu haqqun dalam hatimu. Tekuk lidah sama kayak tadi. Mengatakan Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Tadi semua. Itu aja dulu. Buang nafas. Tadi semua. Setelah kamu telanjangi semua, aku 4-nya, aku 3-nya, aku 2-nya. Sekarang berarti yang ada adalah aku 2-mu. Sekarang ini. Dari la ilaha illallah, la ilaha huwa. Sekarang sudah mukhatab. La ilaha illa anta. Tapi sebenarnya kan la ilaha illa anta itu la ilaha illa anak juga. Sebenarnya ternyata sifat itu adalah zat. Tadi. Al-insanu syirri wa syirri sifati wa sifati la ghairi. Nah, berarti sekarang itu mulailah ruhmu, ruh Allah yang ada pada dirimu meminta kepada Allah. Tadi semua. Maka disitulah mulai. Berarti sebetulnya sekarang bukan lagi kamu. Tugas kamu hanya melepaskan tadi. Seperti roket ingin keluar angkasa. Maka pecahkan di mesosfer, ionosfer, stratosfer. Di 3 lapisan itu kamu lepaskan. Sekarang sudah masuk dalam ke alam itu. Dengan menahan nafas tadi. Nah, mulailah bicara dengan dirimu sekarang. Ruhmu bicara. Kan tadi, nafas pada saat keluar, ruh pada saat masuk. Ruh itu adalah nur. Nur itu adalah hayat. Hayat itu adalah Allah, sahabat. Sang hidup itu. Tadi semua. Karena apapun yang kita lakukan, hiduplah dalangnya itu. Semua. Itulah sesungguhnya itu. Makanya kenapa Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Sahabat, coba. Kenapa Abah ajarkan ini? Karena kalau menurut Abah, alhamdulillah, Abah sudah buktikan semua ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, uang, rezeki, harta. Gak salah Allah mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro
yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wal banin. Allah sudah mengatakannya. Hanya untuk mengembalikan nafas kepada ruh, ruh kepada nur, nur kepada hayat. Sebetulnya sadari. Nafas sadar, maka itulah. Maka sesungguhnya kita disuruh dilatih. Maka kenapa Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29. Dua, dohirmu batinmu pada satukan. 2, 3. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Satukan. 2, 3. 2, 5. Tadi. Kaf, ha, ya, ain, sod. Sedulur papat 5 pancer. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Kelima, hayat Allah. Tadi semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kelima, sod. Rasulullah. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Tadi. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Pejamkan matamu, tutup telingamu, berhentilah bernafas, maka di Sod inilah kamu bicara. Jadi semua, disinilah. Maka disinilah, maka pertama yang harus ditanamkan adalah kalimatut taqwa, kalimatut tauhid, kalimatut iman. Setelah itu barulah kamu praktek dengan nafas. Nah, setelah 5 kali nafas yang udah Abah ajarkan, barulah kau katakan. Mencabutlah apa-apa yang pernah kau tanamkan dengan nafasmu dulu. Ya Allah, barangkali dengan nafasku yang dulu, aku telah mencatatkan apa perkataan-perkataanku yang buruk, sumpah-sumpahku yang buruk, perkataanku yang salah. Maka pada kesempatan ini dengan nafas pula aku mencabutnya dan mengeluarkannya. Buanglah nafas dengan kalimat Allah. Allah. Sampai kosong dari hatimu. Nah sekarang hatimu yang berkata, aku akan menarik energi magnet tubuhku menjadi magnet rizki, magnet kebahagiaan, magnet dolar, magnet ini, magnet apapun. Kamu tarik, tetapkan wanak tubuh maqaddamu asarohum di sini. Dan tadi kata Atoilah, ma min nafasin tubdihi illa qadarun pika. Ayo sekarang. Catatlah tadi semua perkataan-perkataan yang baik tadi semua. Itulah kenapa Allah, Rasulullah menyuruh kita selalu berpikiran positif, berpikiran baik, husnudzon. Ternyata itulah sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, anna inda dhanni abdi. Aku tergantung dari prasangka hambaku. Coba kalian sadari dalam kehidupan sahabat, ternyata kenapa makanan itu menjadi musuh pada kita. Kitalah yang menyangkanya. Kata kita ini daging kolesterol, garam ini darah tinggi, kemudian ini adalah bisa menyembuhkan asam urat. Semua sahabat, what you think, what you get. Nah sekarang kalau begitu berarti kita ini bisa dengan don kita, dengan perkataan kita, kita bisa menjadikan makanan yang tadinya rahmat, sekarang makanan itu menjadikan musuh dan racun pada diri kita. Coba, ya. Maka Abah sekarang berkeliling ke seluruh Nusantara dan berbagi ini. Dan Abah minta kepada semua yang mengamalkan ini semua adalah, coba lakukan 3 hari, 7 hari dengan benar tadi semua. Dengan betul-betul napas syukur, napas nerima tadi semua. Bersihkan dari dada itu. Karena segala apa yang sudah kita catat di dada ini,
Maka itulah kenapa sahabat pada saat kelahiran itu bahasa, cuma kalian masih belum paham kelahiran ulang. Kata Allah, wa kulla insani alzamnahu ta'irahu fi unuki. Dikalungkan di lehermu buku masing-masing. Nah itulah buku catatan yang sebenarnya adalah sudah di sini dicatatkan dari semua. Bahagia akan ada di situ. Semua ada, sedikit pun tidak akan keluar dari buku yang sudah dicatatkan itu. Sampai Allah ingatkan, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Kemudian pada akhir kehidupanmu, akhir kiamatmu, mati. Nah, mati itu nggak ada. Lepas ruhmu, ganti casing, maka kamu akan dibuka buku itu. Tadi semua. Tadi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dibuka sedikit. Dan Allah suruh kita membacanya. Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Nah, kalau kita tidak mencabutnya, maka di kehidupan ini kita akan menerima segala apa yang sudah tercatat di buku itu. Komanya, titiknya tidak akan sedikit pun. Maka marilah kita berubah. Kita cabut dengan tadi. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunar jahim tadi. Minal qaul bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Cabutlah. Ya Allah, kalau seandainya saya pernah membunuh, pernah menyakiti, pernah menipu, pernah apa dalam kehidupan ini, kehidupan dulu, kehidupan sebelumnya, dari semua, maka ya Allah. Nah itu. Atau barangkali dari mulai, ya Allah, jika saya di kehidupan ini, kehidupan dulu, adalah ada orang yang menyakiti saya, ada orang yang merugikan saya, ada orang yang membunuh saya, ada orang yang menipu saya, maka malam hari ini saya bebaskan mereka semua ya Allah dari segala tuduhan. Saya tidak mau membalas segala keburukan karena sahabat. Berdasarkan surat Yunus ayat 30. Karena berdasarkan surat Ziljalah, manusia itu akan menerima saling mau tadi. Sebiji jarah yang kita lakukan dengan manusia di kehidupan ini akan ketemu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji jarah kebaikan akan ketemu, sebiji jarah keburukan akan ketemu. Maka oleh karena itulah, maka Dewi dengan itulah kenapa bagus pertanyaannya. Apa nafas, apa ruh, apa nur, apa hayat. Nah, itulah. Maka gunakan oleh kita di waktu wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan itu, hapuskan buku yang tadinya harus kita perankan yang gak enak, sebetulnya bisa kita semua. Ya, itulah kata Allah adalah apa, wabtaghi fima artaqah, jadikan semuanya menjadikan darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan rubahlah dan dapatkanlah, jangan lupakan bagianmu di dunia, rubahlah nasibmu dari semua. Maka itulah para ulama berkata, nasib itu bisa dirubah, bahkan takdir pun bisa dirubah. Sahabat, kalau dulu ada bahasa ulama, ada takdir mubarom, ada takdir mu'alak, hanya takdir mu'alak yang bisa dirubah. Kata Abah, kalau orang yang sudah konsepnya adalah al-mutu qabla an tamutu, semua takdir bisa dirubah oleh Allah. Itulah dikatakan dalam hikam kalimat yang ketiga, sawabikul himami la takhrikul aswarul akdar. Sekuat apapun oleh kamu tidak bisa. Dari semua, tapi oleh Allah kapanpun bisa. Maka disinilah itikodnya, sahabat. Ya, jadi itu ya Teh Dewi. Jadi intinya sebagai penutup dari Abah nanti adalah di waktu sebelum tidur dan bangun tidur. Nah, bagi teman-teman yang sudah ngerti liko, nah gunakan dengan liko, dengan menutup, dengan amalia 10 jari itu tadi semua. Pertemuan 10 jari itu, kalam 10 jari itu, kamu gunakan.
bicara. Tutuplah, tekuk lidah pada hatimu tadi semua. Hapuskan dulu, cabut dulu semua. Kalau bahasanya adalah revisi dulu, tip X semua. Tadi, tip X. Karena kehidupan ini adalah kita ada seperti proyektor yang memancarkan, dan adapun kehidupan itu adalah seperti pita-pita kaset pada layar film yang terpancar pada layar. Kita tidak bisa merubah di layar itu. Tapi yang kita bisa rubah di layar, bukan di layarnya, tapi adalah di pita. Pita piringan hitamnya itu yang ada di dalam proyektor. Itulah sebetulnya sahabat, ternyata dengan kuantum itu sekarang kita bisa merubah catatan itu. Dengan nafasmu tadi. Maka tadi, ya Allah, kalau di kehidupan ini lalu saya pernah disakiti, saya pernah dibunuh, saya pernah ditipu, saya tidak akan menuntut mereka. Ya Allah, saya bebaskan, saya maafkan. Nah, itu caranya. Setelah itu, maka karena saya pun mungkin di kehidupan lalu, saya pernah membunuh, saya pernah menyakiti, saya pernah menipu. Maka ya Allah, siapapun mereka, dimanapun mereka, maka ya Allah, semoga mereka itu kau muliakan, maafkan dosanya, lepaskan dari segala kesulitannya. Itulah cara engkau melepaskan dari segala catatan-catatan buruk yang akan terus berulang pada dirimu dari semua. Ya. Dan kemudian pada saat bangun tidur adalah barulah kamu, setelah kamu bersihkan pada saat sebelum tidur, pada saat bangun tidur, afirmasi. Ibaratkan kertas yang sudah kosong, tulislah di waktu pagi itu, hari ini lebih bahagia. Tubuhku jadi magnet rezeki. Tubuhku adalah menjadikan rahmat bagi alam. Helaan nafasku direspon oleh alam. Maka aku menarik nafas bahagia, bahagia, dan bahagia. Itu saja barangkali Teh Dewi ya sebenarnya. Dan ini Abah sudah terapkan lama. Maka hari ini semuanya sesuai. Inilah ya yang kenapa Abah sampaikan, karena kalau bukan karena dibuktikan dan dirasakan, tentu Abah tidak akan berani menyampaikan ini. Dan ternyata semuanya adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Memang dari awal pun kita disuruh oleh Allah. Kenapa kata Allah, istaghfiru robbakum. Istaghfiru, mohon ampunlah pada Tuhanmu. Kembalilah tabayat tubuh kepada Tuhanmu. Innahu kana ghafaro. Tuh. Yursilis sama'a. Dia akan menurunkan air kebahagiaan. Ma'ul hayat yursilis alaikum midraro wa yumdidkum bi amwal. Dia akan menambahkan harta wal banin dan keturunan kepadamu. Sampai kata Allah, ya ja'alakum jannatin, akan memberikan kamu surga dan kebahagiaan pada diri kita. Ya, ternyata konsepnya kita ngerti dalilnya, tapi prakteknya kita nggak ngerti. Ternyata napaslah perjalanannya itu. Dengan napaslah ternyata semuanya bisa dibuktikan dari semua. Ya, barangkali itu saja, barangkali sahabat, buat teman semua. Ya sekali lagi, ya mari kita gunakan. Berhentilah mengeluh. Pantas Allah itu melarang kita mengeluh di semua. Ya, karena mengeluh itu adalah membuat kami makin jauh. Membuat kamu makin menderita. Keluhan napasmu itu adalah rubah dengan napas syukur. Napas ikhlas. Napas bahagia. Walaupun kamu sekarang ini nggak apa-apa pura-pura bahagia.